Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Hari Bank Indonesia yang diperingati setiap 5 Juli. Pada masa penjajahan, Belanda mendirikan De Javase Bank atau DJB sebagai bank sentral pertama di Hindia Belanda yang dibentuk pada abad 19. Dikutip dari arsip Museum Bank Indonesia, kondisi perekonomian Hindia Belanda saat itu tidak teratur karena belum adanya regulasi pembayaran yang tertib melalui lembaga bank. Akhirnya, pada 9 Desember 1826, Raja Belanda Willem I menerbitkan surat kuasa kepada pemerintah kolonial di Batavia untuk membentuk sebuah bank berdasarkan wewenang khusus berjangka waktu atau biasa disebut oktroy. M. Dawam Raharjo melalui buku Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa menuliskan, DJB berdiri pada 24 Januari 1828 dengan status oktroy yang bisa diperpanjang. Kemudian DJB menjadi NV atau perusahaan baru sejak 22 Maret 1881. Namun DJB masih menjalankan status oktroy. Hingga akhirnya pada 31 Maret 1922, DJB berubah status menjadi Bankwet atau bank yang sudah berbadan hukum karena dianggap berhasil merumuskan dan menerapkan berbagai kebijakan baru yang berdampak positif bagi Hindia Belanda saat itu. Kemudian DJB semakin berkembang dan memiliki 16 cabang baru. Bahkan ada juga kantor perwakilannya di Amsterdam dan Amerika Serikat. Riwayat panjang DJB harus berakhir ketika Jepang menguasai Indonesia pada 1942. Meski demikian, cadangan emas dan aset berharga DJB telah dipindahkan ke Australia dan Afrika Selatan. Dikutip dari Sejarah Kebijaksanaan Moneter Indonesia karya Bank to Oy. Di Indonesia, pasukan Jepang melucuti seluruh aset yang sebelumnya dimiliki Belanda, termasuk di sektor perbankan. Pada 1945, ketika Jepang kalah dari sekutu, bangsa Indonesia pun menyatakan kemerdekaannya. Namun tak lama berselang, Belanda kembali datang dengan menggandeng tentara sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi. Selama masa perang mempertahankan kemerdekaan, Belanda merebut seluruh bank yang dibuka di masa Jepang, termasuk Nanpo Kaihatsu Ginko yang dikembalikan menjadi DJB. Setelah agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947, DJB berhasil membuka kembali kantor-kantor cabangnya di berbagai daerah. Di sisi lain, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Darurat mengenai pendirian Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946. Momentum inilah yang menjadi patokan sebagai Hari Bank Indonesia dan selanjutnya diperingati setiap tanggal 5 Juli. Namun, pemerintah RI yang bermaksud menjadikan BNI sebagai bank sentral saat itu terhambat oleh situasi darurat perang dan juga masih sulitnya memperoleh pengakuan dari negara-negara lain. Agresi militer Belanda II pada 18 Desember 1948 memicu serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Serangan ini menyadarkan dunia bahwa Indonesia masih eksis, meskipun beberapa pemimpinnya ditawan oleh Belanda. Desakan dari PBB dan dunia internasional membuat Belanda terpaksa bersedia menggelar konferensi meja bundar yang akhirnya disepakati pada 2 November 1949 setelah melewati rangkaian panjang. Hasilnya adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan DJB ditetapkan menjadi bank sentral bagi Indonesia. Pada 10 April 1953, Parlemen menyetujui usulan nasionalisasi DJB menjadi Bank Indonesia atau BI. BI memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan negara. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang berhak mencetak dan mengedarkan mata uang. Sedangkan BNI yang dibentuk dengan maksud awal sebagai bank sentral tapi gagal dan dialihkan perannya menjadi bank pembangunan, ditetapkan sebagai bank umum sejak 1955.
Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Hari Bank Indonesia yang diperingati setiap 5 Juli. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.